Selamat sore teman-teman businesspreneur semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan ada sesi Q&A bareng Pak Baskoro Hadi, salah satu panel expert di Business ID. Nah, nanti teman-teman boleh banget menyiapkan pertanyaan untuk ditanyakan ke Pak Baskoro ya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa tulis dulu di kolom komen nama dan domisilinya ya, supaya kita makin kenal nih. Dan kalau teman-teman ada ngejalanin bisnis, boleh banget ya ditulis nama kamu, nama bisnisnya, sama domisilinya. Oke, kita mulai ya, kita undang nih Pak Baskoronya. Halo Kak Esa Kurnia dari Depok. Wah. Halo Pak Bas. Assalamualaikum. Salam. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Saya berada di pinggir jalan sawah. Tadi mau pulang, kayaknya nggak nyampe waktunya. Jadi saya minggir sebentar di jalan kecil di daerah Bukit Duri Tebet. Oh, udah nggak di KL ya Pak? Udah pulang ya? Udah, saya pulang minggu lalu. Terus sempat ke Surabaya sama ke Gorontalo kemarin. Wah, Iya. mana-mana ya di sana. Sekarang udah di Iya Tebet. sama. Di suaranya kurang besar coba. Oke, good. Ya, jadi maaf nih. Saya harus ngambilnya dari mobil daripada nggak nyampe rumah nih. Iya bener-bener Pak, makasih banyak nih Pak Bas nih ngeluangin waktunya ya. Lagi di perjalanan sampai berhenti, asal jangan diusir aja nih Pak. Iya. Nanti kalau ada polisi lalu lintas atau Satpol PP atau Departemen Perhubungan ya, moga-moga enggak sih, aman sih. Walaupun jalannya nggak terlalu besar. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Bas dan teman-teman semua yang udah join sore ini. Kita sambil nunggu ngabuburit ya Pak. Kayaknya Pak Bas udah keluar nih. Iya nih, nanti kembali nyari buat buka puasa nih sekalian. Oke, langsung aja ya Pak ke topik sore ini supaya teman-teman nih makin banyak pertanyaannya, kalau ada juga nanti sambil nemenin kita ngabuburit. Tadi sempat kita bahas topiknya objektif NKI ya Pak? Iya. Oke, boleh dimulai. Kita mulai aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita udah masukin hari keberapa nih sama nih? Puasa. Oh, dia mau 2 minggu. Iya. Udah kedua minggu. 2 minggu lebih. Tanpa terasa mungkin minggu depan lagi sudah akan ini ya kita ya, 15 harian lagi. Enggak lah, kurang lah ya. Banyak nih teman-teman yang umroh iktikaf nih. Tadi kabar. Iya, baru dikabarin ada Babe Seno sama Mbak Zaida mau berangkat, terus ada dari Aulia ya, terus dari siapa? Dari Reko, dari BIM 49 juga berangkat. Jadi banyak juga nih yang berangkat untuk melatih kita. Biasanya nunggu Lailatul Qadar ya, sekalian malam Lailatul Qadar di sana ya. Berapa hari lagi sih katanya? Berapa ya? 13 harian gitu ya di sana ya. Akhirnya dengan perjalanan menarik sekali. Oke, jadi hari ini kita seperti biasa di Business Q&A kita buatkan topik pembuka ya supaya teman-teman terstimulasi untuk bertanya. Topik pembuka kita saya pilih objektif dan KPI ya, objektif and KPI. Jadi objektif dan Key Performance Indicator. Jadi KPI itu adalah Key Performance Indicator. Nah, saya masih sering berkutat untuk membahas objektif KPI dalam kerangka dalam kerangka evaluasi ya terhadap
kinerja dari bisnis kita. Nah, tapi ternyata ya, yang banyak saya temuin, teman-teman boro-boro punya objektif sama KPI, boro-boro mengevaluasi kinerjanya, karena plannya pun waktu itu juga banyak yang belum punya. Tapi ya kami ya di bisnis.id selalu mengingatkan teman-teman, ayo semua punya bisnis plan ya. Ayo kalau bisnis plan yang nggak punya yang 5 tahun, ya paling tidak yang setahun gitu kan. Nanti kalau kalau itu sudah punya setahun, paling tidak kita dalam waktu berjalan di dalam tahun tersebut kita bisa melakukan evaluasi berkala gitu. Nah, oke. Ternyata udah gitu sudah mulai banyak ya teman-teman yang melakukan itu, punya plan, terus juga melakukan evaluasi berkala, which is good ya, perkembangan yang bagus untuk teman-teman sekalian. Nah, tapi setelah itu, setelah melakukan evaluasi berkala nih, ternyata yang terjadi apa Salwa? Yang terjadi adalah, hasilnya umpamanya tercapai penjualan sekian dan melakukan promosi, akhirnya mendapatkan hasil yang sekian. Akhirnya setelah kita tanya, ini bagus apa tidak? Gitu. Oh ternyata, waktu saya di awal ingin melakukan promosi ya jalan aja, nggak ada objektifnya apa, boro-boro KPI-nya apa gitu. Jadi apa waktu itu tujuannya? Ya ngadain promosi aja gitu. Ya jadi nah itu menjadi satu hal yang perlu disempurnakan. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu tentu harus ada tujuan yang jelas, ya. Tujuan yang spesifik. Nah setelah itu kita canangkan, baru setelah kita melakukannya dan menyelesaikannya, kita akan mengukurkannya, mengevaluasi hasil dari apa yang kita lakukan. Nah kalau kita tidak punya tujuan, kita tidak punya KPI, kita akan kesulitan untuk menentukan apakah program yang kita jalankan itu sesuai dengan target, bagus, atau di bawah dari target tidak bagus, atau seperti apa gitu ya. Nah, jadi ini adalah perkembangan topik dari yang saya pikir usaha kita semua, usaha teman-teman sekalian, mempunyai plan, mempunyai program, dan mulai mengevaluasi program-program tersebut. Nah, jadi yang saya alamin adalah yaitu tidak banyak yang punya objektif dan KPI yang jelas. Sehingga dalam rangka melakukan evaluasi, ada kesulitan untuk menentukan apakah program itu berhasil atau program itu sesuai dengan tujuan dan KPI-nya. Gitu ya. Nah, itu latar belakangnya kenapa saya membawa topik pembukanya itu objektif dan KPI. Sekali lagi, KPI adalah Key Performance Indicator. Nah, tentunya kalau untuk melakukan sesuatu kita perlu paham apa sih objektif dan apa sih perbedaannya dengan KPI. Oke? Ya, jadi itu yang ingin saya jelaskan ya buat teman-teman. Sekali lagi teman-teman, kalau nanti masih belum jelas tolong ditanyakan ya, karena ini penting sekali buat keberhasilan teman-teman mengevaluasi program-program yang dicanangkan. Oke, yang pertama, objektif. Apa sih objektif? Objektif dalam bahasa Indonesianya kan tujuan. Nah, tujuan itu biasanya besar sekali ya kalau kita bandingkan dengan KPI. Jadi apa sih objektif? Apa sih tujuan yang kita harus canangkan? Sebagai contoh bisa jadi tujuan kita seumpamanya, saya ingin kasih 2 contoh lah biar jelas. Yang pertama, yang paling umum adalah saya ingin meningkatkan penjualan di di marketplace lah.
atau di general trade. Ya, jadi tujuannya kalau tadi ya kita punya jualannya di supermarket, kita ingin punya tujuan baru, yaitu ingin meningkatkan penjualan di pasar tradisional. Anggap aja gitu ya, pasar tradisional, dan dengan penjualan mungkin kalau di modern trade-nya di supermarket jualannya 100 juta, di traditional trade-nya pengen jualannya 50 juta. Oke? Nah, itu objektif, itu tujuan besar tapi juga spesifik, ya. Di general trade atau di pasar tradisional besarannya 50 juta dalam 1 tahun atau dalam tahun 2022 ini, gitu. Nah, itu objektif pesawat, ya. Clear kan, ya? Jelas kan? Nah, kalau itu menjadi sebuah objektif, tentunya ada langkah-langkah yang harus ditempuh dan dicapai untuk mencapai penjualan di traditional trade sebesar 50 juta di tahun 2022 ini, gitu kan? Kan nggak bisa plek-ketik-plek kita langsung punya objektif itu, tapi tanpa ada pecahan dari objektif itu. Ya, nah, kalau kita bicara soal pecahannya, itulah yang disebut KPI, Key Performance Indicator. Ya, jadi objektif, tujuan besarnya, kalau KPI adalah pecahan dari tujuan-tujuan itu, ya. Oke, tetap maksudnya apa nih KPI itu? Oke, KPI itu adalah pecahan dari objektif. Nah, kalau kita ambil contoh tadi, contohnya kita ingin masuk ke pasar tradisional jualan 50 juta di tahun 2022 ini. Langkah-langkah apa yang harus kita dapatin di situ? Nah, itu yang akan menjadi KPI. Apa sih yang akan membantu kita mencapai itu? Salah satunya contoh KPI adalah kita akan meningkatkan jumlah reseller yang akan melayani si pasar tradisional itu, atau kita harus membuka agen yang dekat di pasar tradisional tersebut. Seumpamanya pasar tradisionalnya, ya karena saya ada di Jakarta Selatan sekarang, mungkin ini contohnya kita ingin buka pasar tradisional di daerah Jakarta Selatan, dan kita perlu membuka agen sebanyak 5, gitu. Jadi salah satu KPI untuk mencapai objektif tadi adalah saya harus membuka agen sebanyak 5 di daerah Jakarta Selatan. Itu KPI pertama. Mungkin KPI kedua ada lagi untuk mendukung untuk mencapai objektif itu. Saya harus merekrut 2 salesman untuk melayani si para agen yang 5 tadi. Umpamanya. Berarti KPI kedua, dalam kurun waktu tahun 2022 saya harus merekrut 2 tim sales yang akan mendukung penjualan saya ke pasar tradisional. Mungkin yang ketiga, saya harus punya armada berbentuk truk yang jumlahnya 1. Itu KPI. Ya, jadi moga-moga teman-teman jelas di sini, ya. KPI kita punya 3 untuk mencapai 1 objektif. Ya, saya ulangi lagi, objektif besarnya adalah kita ingin menjual di pasar tradisional sebesar 50 juta di tahun 2022. KPI yang pertama adalah untuk mencari 5 agen yang berada di daerah Jakarta Selatan. Mungkin kalau mau ditambahkan dalam 3 bulan mendatang, karena kita 2022 kan sisanya
berapa bulan nih? 10 bulan, 10 bulan, 7 bulan umpamanya. Berarti dalam 2 bulan harus kita merekrut 5 agen. Kita yang KPI kedua harus merekrut 2 salesman ya dalam waktu mungkin 2 bulan mendatang juga. Oke. Nah, sehingga dalam 2 bulan itu kita dapat 2 salesman. Lalu juga kita harus membeli armada berupa truk 1 buah dalam waktu 1 bulan ini. Nah, jadi dari situ kalau kita punya KPI yang jelas, nanti kita sudah punya objektif yang jelas, dikala akhir tahun 2022, kita bisa mengevaluasi. Benar nggak nih? Hasilnya kan di akhir tahun 2022 jelas kan. Apakah kita akan mencapai 50 juta atau kita bisa mencapainya menjadi 100 juta? Dalam hal ini kita bisa lihat, oh alhamdulillah kita bisa mencapai KPI objektifnya yang targetnya 50 juta menjadi 100 juta. Tapi sebaliknya, kalau seandainya kita tidak mencapai 50 juta di akhir tahun 2022 yang sudah kita canangkan, paling tidak kita bisa review apa yang terjadi. Bisa jadi yang tadi targetnya agen yang kita ingin tunjuk 5, bisa jadi cuma dapatnya 3. Ya, bisa jadi yang tadi salesman kita mau rekrut sebanyak 2 orang, ternyata kita cuma dapatnya 1 orang. Bisa jadi tadi truk yang kita pakai 1, ternyata kita baru dapatnya di bulan ke-10. Gitu. Jadi armada itu tidak beroperasi secara penuh. Ya. Nah, kan kalau kita punya objektif yang jelas, KPI yang jelas, kita bisa mereview berdasarkan KPI itu atas hasil yang kita capai, gitu kan? Dan juga bagusnya kalau kita punya objektif dan KPI itu membantu kita memperjelas action point kita. Jadi langkah-langkah nyata apa yang harus kita lakukan untuk mencapai objektif itu. Seperti itu ya. Jadi ini hal yang mungkin tidak terlalu dianggap penting, tapi pada kenyataannya kalau kita ingin mengimplementasikan sebuah program, penting sekali kita harus nge-set objektifnya yang jelas, yang spesifik, dan harus didukung dengan KPI sebagai pecahan dari objektif itu juga yang jelas dan measurable. Itu sih pembukanya. Salwa, moga-moga bisa menjadi stimulan buat teman-teman jika ada pertanyaan seputar ini, ya, atau seputar bisnis pada umumnya. Silahkan. Oke, siap. Terima kasih Pak Baskoro. Jadi yang saya dapat di KPI itu kan, KPI ini termasuk rencana juga ya, Pak? Betul, betul. Jadi bagian dari rencana besar kita. Siap-siap. Ini ada pertanyaan nih dari Kak Hamzah.dul. Dari Hamzah. Izin bertanya Pak Bas, usaha kami di minuman kekinian, omset untuk penjualan offline itu sudah bagus, namun untuk penjualan online seperti lewat GoFood, GrabFood itu belum maksimal. Kira-kira strategi apa yang harus saya lakukan ya? Iya, oke. Dari siapa tadi, maaf? Hamzah. Dul. Ini orang Betawi jangan-jangan Hamzah. Hamzah Sidul anak Betawi. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya Hamzah ya. Jadi ya, strategi apa untuk mendapatkan kontribusi sales di sales online yang lebih meningkat gitu ya. Jadi gini Hamzah, pertama yang harus kita lakukan, kita harus memahami dulu nih target market kita kan. Ya, target market kita ini sebenarnya siapa sih? Ya, jadi kita harus disiplin mengetahui target market sebagaimana kita lebih mengetahui orang-orang secara intim gitu kan ya. Kenapa kita perlu tahu itu? Kita perlu tahu purchasing behavior dia.
purchasing behavior adalah perilaku dia dalam berbelanja. Ya, nah, targetnya siapa nih Hamzah? Kalau purchasing behaviornya dia memang di online yang pada umumnya besar, ya, ya kita perlu tahu juga kira-kira apa daya tarik kaum yang ditargetkan ini, gitu ya. Kalaupun mereka ada di online, kira-kira tipikal promosi apa umpamanya yang bisa membantu para target yang kita ingin bidik ini. Nah, kalau kita semakin tahu apakah mereka lebih suka hadiah, apakah mereka lebih suka dipotong ongkir, apakah mereka lebih suka dikasih one-on-one, apakah mereka lebih suka di di follow up dengan customer service, ya macam-macam. Jadi Hamzah, intinya adalah mau kita meningkatkan sales di satu tempat, mau itu offline atau online, kita tetap harus memahami purchasing behavior dia, yang pertama, ya, perilaku pembeliannya dia. Yang kedua juga apa yang sangat relevan buat mereka di channel tersebut. Oke, nah itu yang harus dipahami Hamzah. Jadi kalau kita sudah memahami itu, kita bisa mendesain, ya, atau membuat sebuah program di channel apapun termasuk di online yang akan lebih relevan gitu. Ya, jadi itu sih kalau saya pikir jawaban saya buat Hamzah dulu, ya, semoga bisa membantu. Oke, siap. Terima kasih Kak Hamzah atas pertanyaannya. Ini lanjut ke 1273. 127, Pak. Pak, mindset apa yang dibutuhkan seorang yang ingin memulai usaha, terutama yang takut untuk memulai atau baru ingin? Oke, 1273, terima kasih. Mindset apa ya? Jadi mindset yang kita harus miliki, kalau saya pikir ya, sebagai pebisnis atau entrepreneur itu harus berani mencoba, ya, mencoba, dan mulailah dari kecil dulu, dan memulailah dengan penghasilan atau return yang belum tentu besar dulu, karena kalau bagi pemula, ya, intinya adalah kita harus beranikan diri dulu nih untuk terjun ke dunia bisnis. Dunia bisnis itu kan lebih besar dari hanya sekedar berdagang, ya kan? Nah, biasanya untuk pemanasannya, ya seorang ya berdagang dulu aja, ya berdagang dulu. Tapi yang terpenting adalah jangan berdagang hanya berdagang saja, gitu. Harus memahami dagangan apa yang ingin dimiliki, dagangan apa yang punya potensi besar. Tetap masih ada PR-nya, gitu ya. Jadi satu, ngikutin preferensi bisnis apa atau dagangan apa yang dia sukain. Yang kedua, tetap harus bisa membaca pasar, ya. Nah, kalau hal-hal yang itu bisa dilakukan, nanti harusnya mindset kita lebih teryakini bahwa kita harus memiliki keberanian yang tinggi untuk masuk ke area yang ingin kita tuju, gitu ya. Jadi entrepreneurship mindset kan biasanya kan dibantu juga dengan kemampuan kita untuk memahami pasar dan kategori itu, ya kan. Nah, jadi keberanian salah satunya, keberanian mengambil resiko juga faktor keduanya. Yang ketiga tentunya mindset di mana ingin belajar, ya, ingin belajar, ya, karena segala satunya kalau kita tidak punya mindset yang ingin selalu belajar dan bertumbuh, agak susah, ya, mau mulai dari berdagang atau mulai berbisnis, gitu. Ya, jadi saya pikir itu langkah 1, 2, 3 yang bisa dilakukan untuk mulai bisnis Anda, ya, seperti itu. Oke, siap-siap.
Eh, ini ada dikasih tahu Kak Hamzah. Terima kasih Pak atas jawabannya. Gitu. Oh, ada Muazin join ya. Muazin, saya di daerah Bukit Duri barusan ngeliat mobilnya Forest lewat. Kali Pak. Wah, viewers jangan-jangan ini ada yang dari daerah Bukit Duri juga nih. Bisa kopdar nih. Iya. Oke. Iya. Nah, ngomong-ngomong kan belum ada pertanyaan nih. Nah, kalau soal KPI itu, kalau misalnya kita mau dibuat suatu bisnis atau perusahaan, apakah itu harus secara tertulis gitu Pak? Maksudnya tertulis secara profesional istilahnya, kayak misalnya ada perjanjian antara tim marketing yang untuk menjalankan nih, misalnya ya seperti tadi targetnya misalnya 5 cabang, kan berarti ada sangkut paut dengan tim marketing dan tim kepala divisinya. Nah, apakah harus seperti itu? Hanya ya udah jalanin aja gitu. Iya, bagus. Bagus sekali pertanyaan Salwan. Jadi kalau kita bicara soal objektif, sebelum ngomongin KPI ya, objektif itu biasanya di awal kan perusahaan kan punya objektif yang besarnya lagi, gitu ya. Objektif yang besarnya lagi. Jadi perusahaan ini ingin mencapai penjualan salah satunya, penjualan yang bertumbuh 50% dari tahun lalu atau tahun 2021, gitu kan. Nah, nanti biasanya dalam pembentukan annual plan atau plan tahunan ya, itu akan melibatkan semua divisi Sawan. Jadi orang marketing untuk mencapai itu punya program-program dan objektifnya apa, orang sales harus punya program-program dan objektifnya apa, orang-orang manufacturingnya punya program dan objektifnya apa. Nah, semua itu nanti menyelaraskan dengan objektif besarnya perusahaan yang ingin bertumbuh 50% dari tahun lalu. Nah, jadi dalam itu namanya masing-masing punya objektif yang spesifik untuk departemennya masing-masing, tapi ada yang namanya shared objective atau shared KPI. Nah, jadi contohnya kayak tadi bisa jadi umpama kita turunin lagi ada satu program di mana harus buka ke pasar tradisional tadi. Berarti kan masing-masing across divisi ya, lintas departemen atau lintas divisi ada mungkin KPI yang share ya, yang berbagi. Jadi KPI itu berlaku bukan hanya untuk satu departemen tapi untuk departemen yang lain. Dan ini tentunya sudah harus dibahas, disepakati sebelum masuk tahun 2022 ini gitu. Jadi benar sekali itu ada yang sifatnya share KPI ya, turunan dari objektif besaran dari perusahaan itu. Benar sekali Salwa, pertanyaannya bagus sekali. Nah, untuk yang berperan besar dalam mewujudkan objektif tersebut tuh apa Pak kira-kira? Di bagian apa dan siapa misalnya? Oh ya, jadi itu tadi di awal biasanya dikala kita membuat suatu annual plan itu melibatkan semuanya, ya, melibatkan semua divisi ya, atau departemen apapun disebutnya ya. Itu nanti masing-masing juga harus mengeluarkan plan dari masing-masing departemen atau divisi itu. Ya. Nah, seorang CEO, pimpinan perusahaan, itu kan sebenarnya yang akan menjadi lead dari perusahaan itu. Tapi pimpinan itu juga dipecahkan untuk masing-masing departemen yang dipimpin oleh kepala departemen. Ya, sehingga kalau dilihat dari keseluruhan yang akan ngelit perusahaan itu adalah seorang CEO, tapi di masing-masing departemen ya tugas dan tanggung jawabnya kepala departemennya itu. Apakah dia seorang direktur, apakah seorang manajer, ataukah seorang kepala departemen saja menyebutnya, itu menjadi peran dan tanggung jawabnya masing-masing departemen. Ya, kalau kayak tadi kita ambil contoh untuk sales, ya itu adalah objektif dan KPI-nya milik tim sales yang bertanggung jawab atau yang berperan penting di situ, ya tim sales dan kepalanya gitu.
Oke, siap-siap. Terima kasih Pak Bas atas jawabannya. Ini dari Kak Hmm. Hari Pasopati. Apa yang dimaksud dengan type of buying Pak Bas? Yes. Oh, Hari, terima kasih. Muncul lagi nih. Apa kabar nih, Hari? Apa yang dimaksud type of buying? Type of buying, eh, type of buying saya nggak terlalu jelas ya pertanyaannya, Hari. Type of buying. Jadi kalau tadi kita bicara sebenarnya adalah buying behavior kah? Ya, buying behavior itu adalah atau purchasing behavior itu adalah perilaku mereka dalam membeli suatu barang. Ya, sembari mungkin Hari kalau ingin memperjelas type of buying itu maksudnya apa buat saya, karena saya nggak terlalu paham yang dimaksud. Tapi yang ada adalah kalau kita bilang buying behavior atau purchasing behavior adalah perilaku dari seseorang atau konsumen kita dalam melakukan pembelian. Apa sih contohnya perilaku? Kayak kita ambil contoh mungkin kalau kita kilas balik 20 tahun ya, kebanyakan ada dalam melakukan belanja itu belanjanya masih belanja bulanan atau sesering-seringnya adalah belanja mingguan. Ya, perilaku dari orang membeli barang-barang keseharian. Tapi sekarang buying behavior itu sudah berubah sangat drastis. Sudah sangat kecil sekali orang belanja bulanan. Yang ada belanjanya mingguan, bahkan mungkin yang paling banyak adalah belanjanya harian. Gitu. Saya yakin Salwa mungkin belanjanya harian atau 3 harian gitu kan? Ya, Kayak ke nggak, tipe ya kan udah nggak belanja bulanan kan? jarang. Jarang kan? Belanja bulanan yang kalau saya ingat dulu tuh, wah kalau beli tuh satu troli tuh penuh gitu, habis gajian langsung belanja bulanan gitu. Iya, Kalau iya. sekarang udah jarang kan, makanya kenapa hypermarket atau hyper supermarket ya, saya nggak bicara soal brand ya, kategori modern trade yang berbentuk hyper yang besar-besar itu sudah kehilangan daya tariknya ya buat para pembelanja masa kini. Nah itu salah satunya buying behavior. Nah Hari kalau itu yang ditanyakan berarti Hari juga harus tahu trennya. Itu kan tren yang universal atau general ya. Tapi kalau di industri atau kategori yang digeluti oleh Hari seperti apa harus dipahami. Buying behavior itu kayak apa. Ya, itu hanya salah satunya aja ya, buying behavior yang berbentuk frekuensi belanjanya. Bisa jadi buying behavior adalah preferensi cara dia membelinya. Dia lebih suka drive-thru umpamanya ketimbang dine-in. Dia lebih suka umpamanya datang ke toko tapi take aways ya, dibawa ketimbang makan di tempat. Dia lebih suka mungkin makannya dengan apa namanya kemasan yang tanpa harus dibuka langsung diseruput umpamanya. Dia lebih suka beli kemasan yang instan umpama kayak mie ya, yang dalam bentuknya kayak pop mie dalam bentuk gelas, karena tipikal konsumsinya dia adalah dia ingin makannya instan, sehingga dia mencari buying behaviornya itu berorientasi pada kemasan-kemasan yang sifatnya instan umpamanya kayak gitu. Jadi buying behavior itu macam-macam dan itu yang harus dipahami oleh Hari dan juga teman-teman. Masing-masing target market akan memiliki buying behavior yang berbeda-beda. Buying behavior itu sama seperti ini ya, hampir mirip ke seperti habit ya Pak. Jadi kayak kebiasaan orang juga jadi berubah. Yang tadi Bapak Betul. bilang, jarang orang belanja bulanan nih. Kalau saya biasanya belanja kalau pas udah ada yang habis baru beli gitu biasanya. Iya, iya, Jangan iya. namanya kayak sampai Benar. banyak banget. Hmm. Jadi Dan behavior sekarang itu kan perilaku kan. Jadi apa sih yang menjadi perilaku? Ya apa yang mereka lakukan itu adalah behavior. Perilaku itu apa yang mereka lakukan. What they do. Apa yang mereka lakukan. Itu buying behavior. Dan itu sangat menarik sekali. Jadi ini sekedar sharing ya. Kalau dulu saya belajar marketing,
salah satu disiplin ilmu yang penting di marketing adalah consumer behavior. Perilaku dan konsumen itu disiplin ilmu yang cukup besar di dalam marketing tuh dulu tuh. Nah, dan itu bahkan menyentuh aspek-aspek psikologi. Jadi kalau kita belajar psikologi itu sangat banyak membantu kita menjadi seorang pemasar yang ulung istilahnya. Karena ujung-ujungnya ya konsumen itu ingat ya, dalam mengambil keputusan itu benar-benar irasional, emotional, dan intangible. Karena yang bermain jiwa di ujung-ujungnya. Walaupun kita nganggap, oh mereka kalau dikasih diskon mau, tapi itu hanya salah satu aspeknya. Yang terbesar adalah bagaimana kita bisa memahami kejiwaan mereka ya, di luar dari behaviornya. Kayak gitu. Jadi behavior tertentu kan didrive oleh kejiwaannya mereka kan. Betul, betul. Oke, ayo teman-teman ada yang mau nanya lagi kan nih? Kayaknya baru jam-jam mendekati pulang kantor ya Pak? Iya. Udah mulai macet ya Pak tadi? Kenapa? Kenapa? Tadi udah mulai macet di perjalanan. Oh enggak, belum. Biasanya kalau macet tuh di atas jam 5 tuh orang udah pada mulai belanja-belanja. Goreng-gorengan dan kawan-kawan itu. Bisa lagi enggak. Ada jalan lewat ya Pak biasanya. Iya. Oke. Oh ini ada pertanyaan lagi dari Kak Ratu. Pak, saya jualan hanya aktif di marketplace. Lalu bagaimana cara memahami customer behavior yang efektif? Terima kasih. Oke. Ya, kalau kita jualannya di marketplace, sebenarnya kan itu adalah dari akibat kita harusnya gini. Maksud saya, jangan terbalik gitu ya. Jangan terbalik. Jadi, ya itu tadi, di awal selalu kalau kita punya bisnis harus memahami kategorinya, harus memahami konsumernya, dan kita salah satunya juga memahami mereka adanya di mana, gitu ya, adanya di mana. Jadi kan nggak bedanya kalau kita mau jual kepada sawah. Saya tahu sawah kalau setiap hari, kalau pagi adanya di pasar, kalau siang ada yang di mall, kalau sore adanya di mana saya nggak tahu gitu. Nah kalau saya tahu sawah sebagai target market saya seperti itu, berarti saya harusnya mendesain sesuai dengan kebiasaan dan keberadaannya sawah di mana. Berarti kan kalau dia ada di pasar tradisional, ya saya jualannya mencegatnya sawah di pasar tradisional. Terus kalau saya tahu siangnya di mall, ya saya cegatnya di mall atau di jalan menuju mall. Kan gitu ya. Nah jadi itu menjadi suatu akibat dari pemahaman saya mengenai sawah gitu kan. Nah, oleh karenanya penting sekali kita pahami dulu kategori sama konsumernya. Jangan dibalik, saya udah langsung nyemplung marketplace dengan asumsi bahwa sawah itu akan ada di sana. Gitu. Nah, jadi sebenarnya marketplace atau tidak, ya kita harus tahu caranya memahami sawah gimana. Pertanyaannya, gimana kan? Nah, pertanyaannya adalah kita bisa zaman sekarang melakukan survei yang sifatnya online, gitu. Jadi kalau tadi sudah tahu siapa targetnya, ya kita targetin orang-orang yang profilnya kayak sawah, kita tanyain deh tuh, ya kan? Kita tanyain ya, apa namanya? Perilakunya, preferensinya, dan apapun yang ingin diketahui dari bisnis ini gitu, terhadap konsumernya, kayak gitu ya. Jadi cara melakukannya zaman sekarang enak sekali ya, bisa melakukan secara survei bisa online, dan online-nya pun bisa gratis gitu ya. Mungkin modal dikit lah, ngasih voucher kayak ya nilainya 5.000 kayak 25.000 kayak atau 50.000 kayak, itu bisa dilakukan ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Pastinya dari Kak Gilang Maulana.
mau bertanya gimana caranya untuk mencari orang yang bisa dipercaya untuk menjalankan perusahaan saya agar berkembang. Oke, pertanyaannya jadi mau nyari CEO-nya gitu ya. Nah, Gilang Maulana ini posisinya apa nih di dalam bisnis ini? Owner kah atau owner dan CEO kah atau apa? Yang menjalankan ini definisinya apa? Kepada orang lain berarti kita mencari CEO kan ya, atau mencari pimpinan perusahaan tersebut kan. Jadi Gilang hanya akan menjadi owner tapi bukan pimpinan perusahaan. Ya. Nah berarti ya kalau kita ingin mencari pimpinan perusahaan, ya kita harus siap-siap dulu. Mampukah kita bayar pimpinan perusahaan itu? Itu. Tapi harus siap-siap juga. Kalau kita ingin mendapatkan pimpinan perusahaan, kita juga harus siap-siap membangun timnya, gitu ya. Jadi kita nggak boleh hanya berasumsi kalau kita nemuin seorang pimpinan perusahaan yang canggih, tapi tidak ada tim yang akan mendukung dia, dia bisa berjalan dengan baik. Itu hampir pasti bisa kita lihat kegagalan di awal, gitu ya. Jadi yang harus kita cari adalah tidak hanya pimpinannya, tapi tim yang akan menjalankan perusahaan itu. Timnya tentunya akan punya pimpinan timnya atau tim leadernya. Bisa dia seorang CEO, bisa dia seorang levelnya manager, apapun itu. Ya, jadi Gilang, yang harus dicari adalah tim. Tim dengan kepalanya tentunya. Gitu. Dan itu harus siap-siap aja. Komitmennya harus sampai segitu. Siap-siap. Oke, oke, nggak kerasa nih Pak, udah mau 1 jam kita ngobrol. Terus juga terima kasih banyak Pak Bas atas waktunya nih, lagi di jalan masih sempet-sempetnya lah buat ngobrol sama kita. Dan terima kasih teman-teman semua yang udah hadir di live hari ini. Sama-sama. Terima kasih ya Salwa. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di Ngabuburit pagi ini siang ini. Semoga puasanya lancar dan sampai ketemu insya Allah minggu depan. Siap, terima kasih Pak Salam. Bas. Lanjutkan Terima kasih perjalanan Salwa. sore. Oke. Sore-sore.